Jadi hari ini memang azab yang dulu ditimpakan kepada kaum nabi-nabi terdahulu, di zaman kita sudah menumpuk semuanya, Pak Ibu sekalian. Berlaku semuanya. Dosa-dosa kaum nabi terdahulu di zaman kita ini berlaku semuanya. Di satu waktu. Jadi sebenarnya memang sudah layak negeri kita ini dibenam oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Tapi alhamdulillah masih ada Bapak Ibu yang istiqomah berzikir, berdoa kepada Allah. Allah tunda azab itu semuanya merata, Bapak Ibu sekalian. Tapi ingat, Allah pergilirkan besok di sana musibah, lupasanya di sana musibah. Nah, maka sebelum itu terjadi di tempat kita, maka mari kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan memperbanyak kajian-kajian ilmu di masjid-masjid. Terutama mohon maaf nih Pak Ibu, ya. Di mana-mana pengalaman saya berdakwah, ya. Alhamdulillah jamaahnya mungkin ramai, alhamdulillah, tapi Pak Ibu sekalian pasti ya langka kita menemukan ya para pemuda, para pelajar yang mau hadir mendengarkan kajian-kajian Pak Ibu sekalian. Mohon maaf Pak, di sini masjid ini ada kajian subuh enggak Pak? Ada. Berapa kali seminggu? Sebulan? 2 kali, berarti 2 kali sepekan ya? Ya, berapa? Ya. Ya. Jamaahnya wirid subuh berapa orang? Subuh ramai juga Ustaz. Ramai ya? Ya. Nah. Laki-laki ada 3 saat, 2 saat. Oh. Ya, baik. Nah, Bapak sekalian rahmati Allah. Tadi kembali kita membahas seputar tradisi nenek moyang, ya. Coba, Ananda siapa namanya? Hendra. Marga Hado. Marga Lugis do. Alak sedempuan alak sepirok. Penyambungan. Madinah. Aku 3 tahun di Natal. Nah, ya. Tadi coba ulang lagi Al-Maidah 104 tadi. Ya. Mari kita simak, ya. Masihkah di zaman kita ini umat Islam hanya bertuhankan kepada Allah saja? Ya, kita dengar. 104 tadi. Ya, diulang kali. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Ya, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah berupa Al-Qur'an dan mengikuti Rasul berupa hadis. Semestinya yang kita ikuti dan kita taati Allah dan Rasul. Lanjut. Mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Jadi orang ini yang fanatik kepada nenek moyang, Tuhan mereka tidak hanya Allah dan Nabi mereka, tidak hanya Rasulullah, tetapi Tuhan dan Nabi mereka nenek moyang. Nenek moyang mereka menjadi Tuhan yang lebih mereka taati dibandingkan Allah, dan mereka lebih taati dibandingkan Rasulullah. Tetapi mereka mengaku la ilaha illallah, mengaku cinta Nabi, membuat maulid Nabi, peringatan maulid Nabi. Ya, tetapi sunnah-sunnah Nabi tak mereka kerjakan. Oh, peringatan maulid Nabi, ramai orang datang. Ya, bakar lemang dan segala macamnya. Solat subuh. Aku apa orang kampung Ambo, cuci lihat Pak. Ya. Memperingati maulid Nabi tidak tangguh. Gunggang. Masya Allah. Saya dengar tuh Pak. Ya. Itu yang dibaca-baca mereka tuh memperingati maulid Nabi. Sholat subuh hilang batang hidungnya. Lebih mau mengikuti nenek moyang daripada Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian buka surat yang ke-26. Ayat 137, 138. Ya, terjemahnya saja baca. Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu. Agama kami. Jadi orang ini yang fanatik dengan nenek moyang tuh ketika suruh mengikuti Allah dan Rasul, apa kata mereka? Agama kami ini adalah adat istiadat nenek moyang dulu. Jadi adat hari ini, mohon maaf nih,
Ada adat Melayu, ada adat Minang, ada adat Jawa, adat Batak. Hati-hati, jangan jadi adat sebagai agama. Lanjut. Dan kami sama sekali tidak akan diazab. Nah, jadi mereka nantang ini. Kami selama ini kami ikuti adat, ya. Adat kami adat yang paling hebat di dunia ini. Nggak ada yang lebih hebatnya adat kami ini. Dan nenek moyang kami nggak ada kena azab. Ya, aman-aman aja mereka. Ya, mereka menganggap bahwasanya adat mereka telah menjadi agama bagi mereka. Baik sekalian. Ya. Maknanya apa? Menyembelih kurban itu ibadah tidak? Menyembelih kurban akikahan ibadah tidak? Tapi ada satu budaya tradisi sebuah negeri, sebelum kambing dan sapi kerbaunya disembelih, ya, sapinya dibedain, sapinya dibadaan, disikek bulunya, diagiah payung, diagiah camin. Pernah lihat Pak Ibu sekalian? Gimana Pak? Jawi disuruh bacamin. Memang rati Jawi bacamin. Jawi suruh bacamin. Kalah lo anak ambo di bacamin ya. Jawi babadaan. Ya. Basikean bulunya bapayuangan. Tahu lo Pak Jawi hujan. Ya. Ya Allah ya Rabbi, sampai kini ado jole. Tolong orang yang berkedok ulama, jangan kalian bodoh-bodohi umat ini. Ulama sesat. Kalian bodoh-bodohi umat ini. Supaya umat dapat syafaat hanya kepada kalian orang berzakat. Kayo surang joang makan uang haram. Sampai hari ini Pak Yusuf, masih ada tradisi jahiliyah seperti begitu. Dan sayangnya banyak umat Islam tak menggunakan akal dan fikirannya. Sampai percaya jorang adoleh Nabi di zaman kini. Ada nama pengabdi itu. Sampai meyakini ada Nabi di zaman sekarang ini. Ada nak aliran begitu tuh? Coba bayangkan. Masih meyakini ada Nabi lagi di zaman hari ini. Ya Allah ya Rabbi. Dia tuh mama guru pron yang gila tuh. Ya. Tampang kayak begitu. Ya Allah ya Rabbi. Sekarang Masya Allah, banyak orang berkedok-kedok ulama untuk menjual ayat-ayat Allah dan menghina dan merendahkan agama Islam Pak Ibu sekalian. Tapi malangnya banyak pula pengikutnya. Kalau zaman hari ini Pak. Ya. Tuh. Ulang lagi kalimatnya. Tolong disimak lagi Pak Ibu sekalian. Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu. Agama kami ini tidak lain adalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu. Mohon maaf, Ibu, Bapak, pesta pernikahan itu ibadah tidak? Ibadah tidak? Hukum perempuan berhias di depan laki-laki yang bukan mahramnya itu apa hukumnya? Hukum pengantin karena pakaian adat tinggal sholatnya apa hukumnya? Coba jujur, berapa banyak pengantin laki, pengantin perempuan yang sholat waktu pesta pernikahan? Ada ya, ada yang sholat, tapi mana yang banyak daripada yang tidak sholat? Betul tak Pak? Kemudian pesta pernikahan harus pakai organ tunggal. Harus pakai musik. Ingat nih bapak-bapak yang punya duit yang kaya-kaya nih yang menggunakan organ tunggal. Bapaklah biang musibah bencana di negeri ini. Sampai subuh juga tadi. Tuh, sampai subuh pula tuh. Pokoknya sampai kampungnya berberang loh, pokoknya sampai kampungnya. Diburak juga kampung awak, padahal memang buruk kampungnya. Mabuk-mabuk lagi, coba bayangkan. Seakan-akan kalau pesta pernikahan sudah menjadi kebiasaan harus pakai organ tunggal. Beko kecil orang beko. Sadu ndak buliah jo agama ko sampai dunia ko apilah nusa agama wang le. Ya. Itulah
Tugas kita beragama, Bapak Ibu sekalian. Ya. Akhirnya apa? Kebiasaan tradisi jahiliyah dulu berulang lagi di zaman kita ini. Padahal dulu wajar zaman jahiliyah. Karena apa? Al-Quran belum ada, Nabi Muhammad SAW belum diutus. Ini Al-Quran sudah sempurna, Nabi Muhammad SAW sudah mendakwakan Islam dengan sempurna. Masih juga lah tradisi kita jahiliyah lagi. Ibu sekalian rahmati Allah. Coba buka surat Asy-Syura. Akibat orang-orang yang fanatik dengan tradisi adat jahiliyah, akhirnya mereka mendapatkan siksa yang khusus bagi orang-orang yang fanatik kepada tradisi nenek moyang. Ya. As-Saffat, surat As-Saffat ayat 66 kalau tidak salah. Maka sungguh mereka benar-benar memakan sebagian darinya buah-buah itu. Ya. Ayat sebelumnya 65, mulai dari 65. Surat sebutkan nama suratnya dan ayatnya. Ya, terjemahannya. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Oh, mohon maaf. Itu ayat berapa? Coba 63. Sungguh kami menjadikannya pohon zakum sebagai azab bagi orang-orang zalim. Ya, pohon zakum nanti akan menjadi azab bagi orang-orang yang zalim. Orang zalim yang seperti apa? Yang diberikan makanan buah zakum. Yang buah zakum ini buah yang berduri. Apabila setetes airnya jatuh ke bumi, hangus bumi ini, Pak Ibu sekalian. Setetes saja airnya turun ke bumi, hangus bumi ini. Buah zakum itu, apabila airnya menetes, ya, buah zakum itu makanan di neraka. Apabila airnya setetes jatuh ke bumi, bumi ini hangus. Dan itu nanti menjadi makanan orang-orang yang zalim. Seperti apa kezaliman mereka? Kita dengarkan. Sungguh itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Lanjut. Maka sungguh mereka benar-benar memakan sebagian darinya buah pohon itu. Dan mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum. Ya, lanjut. Kemudian setelah makan buah zakum, mereka mendapat minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas. Sudahlah buah zakum itu berduri. Kemudian minumannya apa? Minuman air yang panas. 70 kali panasnya, panas air yang paling panas di dunia ini, Pak Ibu sekalian. Coba bayangkan ibu, masak air, mendidih air itu, ambil segelas minum. Gimana jadinya? Hancur enggak kita? Itu air di dunia. Di akhirat air yang mendidih itu dilipat gandakan panasnya 70 kali lipat panasnya. Itu menjadi minuman orang-orang zalim di neraka jahanam. Lanjut. Kemudian pasti tempat kembali mereka ke neraka jahim. Terus. Sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan sesat. Sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka tergesa-gesa mengikuti jejak nenek moyang mereka. Namun mereka mengikuti jejak nenek moyang mereka. Jadi siapa itu yang mendapatkan siksaan buah zakum tadi? Yang mereka orang zalim, yaitu orang yang fanatik kepada ajaran nenek moyang, ajaran adat istiadat. Ya, saya orang Minang, adat saya Minang, tapi agama saya Islam. Mananya apa? Mana lebih utama, mana lebih tinggi? Adat atau agama?
Ya, saya orang Jawa. Cara orang Jawa begini, tapi saya orang Islam. Mana lebih utamakan? Jawanya apa Islamnya? Islamnya. Ya, saya orang Batak, punya adat begini, tapi saya ini orang Islam. Adatnya lebih didahulukan atau Islamnya? Tapi mereka ini fanatik kepada adat istiadat. Ya, menikah dengan cara adat. Oh, menikah dengan cara adat nanti apa? Nanti ada telur. Diinjak telurnya. Ya. Nanti ada tepung beras disebar-sebarkan. Nanti ada mandi. Ya, perempuan yang mandi pakai kemben, ini dimandikan berbagai macam bunga dan segala macamnya. Ya. Itu ajaran adat dan itu menjadi dianggap sebagai agama. Kalau tidak dibuat begitu nanti kualat. Kalau tidak buat begitu nanti tidak sah. Kalau tidak begitu nanti tidak afdal. Ya. Akhirnya hidangan mereka neraka jahanam itu nanti ya buah zakum ya plus air mendidih yang panas. Karena apa? Mereka tergesa-gesa ikut membabi buta tradisi nenek moyang yang menjadi adat istiadat yang sesat. Oke, cukup. Ya. Ayo sekalian. Jadi jangan sampai ya kita ini usia sudah berpuluh tahun tetapi amal kita sia-sia. Allah tegaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai ayat 106. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang merugi amal perbuatannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang yang sia-sia amal perbuatannya selama hidupnya di dunia, tapi dia menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Selama di dunia amalnya sia-sia. Selama dia hidup 80 tahun dia hidup, selama 80 tahun ibadahnya sia-sia. Ya. Apa penyebab orang yang ibadahnya sia-sia? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka ini kafir, ingkar kepada ayat Allah dan ingkar terhadap perjumpaan kepada Allah nanti. Maknanya apa? Kita nanti kan mati, Pak. Ada hari kebangkitan, nak. Kita akan dibangkitkan lagi ya. Dan kemudian kita akan dihisap oleh Allah. Allah akan tanya, umur untuk apa kau gunakan? Ilmu bagaimana kamu mengamalkan? Harta bagaimana kamu mendapatkan dan kemana kamu belanjakan? Jasad untuk apa kau gunakan? Allah akan tanya itu nanti di akhirat. Ya. Tapi banyak orang hari ini ingkar, tidak merasa takut. Para koruptor, pejabat-pejabat koruptor, ya, yang menghancurkan negeri ini demi kepentingan kelompok keluarganya. Mereka menghalalkan segala cara hingga timbullah musibah bencana di mana-mana. Seakan-akan mereka tak takut nanti di akhirat akan dibangkitkan dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mirisnya lagi-lagi saya katakan, bahkan mereka beragama Islam. Disumpah dengan Al-Quran jadi pejabat. Tapi mereka enggak ada rasa takut, koruptor dan segala macamnya. Ya. Tadi orang yang amalnya selama hidupnya sia-sia itu karena apa? Ingkar kepada ayat Allah dan ingkar terhadap perjumpaan dengan Allah. Termasuk apa? Termasuk ingkar terhadap ayat-ayat yang dibacakan tadi oleh ananda kita tadi itu. Orang yang fanatik kepada tradisi adat istiadat nenek moyang. Ya. Maka apa kata Allah berikutnya? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka terhapuslah amalan-amalan mereka. Maknanya apa? Kan kita meyakini ada malaikat di kiri kanan kita nih, mencatat amal kebaikan dan amal keburukan. Amal kebaikan, amal keburukan dicatat nih. Kita pernah buat dosa begini. Amal kebaikan dicatat, kita pernah sholat, puasa, zakat. Tetapi kata Allah, fahabitat a'maluhum, amal mereka dihapus. Mendengar mereka sholat, puasa, zakat, haji, umroh, mendengarkan ceramah, bahkan dia berceramah, itu pahala enggak? Kebaikan enggak? Dicatat oleh malaikat. Tapi kata Allah, orang ini amal kebaikannya dihapus.
oleh Allah. Tak dinilai oleh Allah. Wa ma nuqimu yaumal qiyamati wazna, dan hari kiamat amalnya tidak kami timbang. Karena kita juga beriman ada timbangan mizan nanti di akhirat yang akan menimbang amal kebaikan dan amal keburukan. Malangnya orang ini, amal buruknya ditimbang oleh Allah, amal buruknya ditimbang berapa berat dosanya, tetapi amal kebaikannya tak dibutuhkan Allah, tak ditimbang oleh Allah. Berapa banyak pun amalnya, Allah tak menilai amalnya. Karena beramal mengikut tradisi nenek moyang. Ya. Ini Pak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang harus kita waspadai. Ya. Mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian, contoh ibu-ibu nih. Ibu-ibu ini berjilbab karena zamannya orang berjilbab, atau memang dia katakan karena taat kepada Allah kau berjilbab kau ini kau. Ya. Terkadang ada yang berjilbab tapi nanti pulang pengajian buka jilbabnya, nyapu halaman santai, itu nggak punya rasa dosa. Ya. Nanti berjilbab, nanti pakai kerudung, ikat, masukkan dalam baju, nanti jogging, menyong-nyong tuh di CFD tuh. Ikut pula nanti nari. Oke guys. Lah tuwe lah kemati, oke guys, senamnya oleh. Sejak di SD anak diajarkan kemaksiatan, itu maksiat terselubung, bukan senam namanya. Tolong guru-guru nanti di akhirat dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya. Guru-guru mengajarkan kesesatan kepada anak muridnya, guru-guru akan dituntut di akhirat kelak nanti. Terutama kepala sekolahnya akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak kecil anak SD dibuat hilang rasa malu, tak punya rasa berjoget-joget. Bangga pula tuh lomba senam, pandia, karamdia. Bangga pula tuh ikut lomba itu antar RT, antar RW, ya Allah ya Rabbi. Ya. Ibu-ibu hari Kamis wirid Yasin, hari Ahad pergi senam. Ya. Hari Kamis baca Yasin, jilbabnya gede. Hari Ahad serana legend dipakainya. Tuh sakit otak ibu wirid Yasin tuh. Ya. Ini kemaksiatan merajalela hari ini Pak. Coba lihat di CFD itu. Ada enggak tempat-tempat orang-orang senam di situ? Ada Pak? Saya belum pernah pula lihat itu. Ya. Ya. Kalau di Padang ada, saya pernah lihat. Ya. CFD itu ada enggak yang instruktur senamnya tuh? Yang memberikan contoh senam dikasih pentas kan Pak? Pakai kerudung enggak? Pakai kerudung. Masuk kemari kan? Pakai jubah senamnya. Apa pakai senamnya? Celana legend. Masya Allah. Bapak-bapak di depan belajar. Lupa ada bini sebelahnya. Lupa bini sebelah. Nah, mangangol cel bini orang. Gaya senam cuci mata kiranya. Yang punya bini kayak begitu tuh dayus tuh kata Rasulullah. Suami tak punya rasa cemburu dengan pakaian seperti begitu, gak dayus. Kalau bahasa kasar itu germo tuh. Melacurkan istrinya, dipertontonkan bentuk tubuhnya. Coba. Berpakaian legend perempuan, pakai kerudung, pakai legend, hampir sama udah bawa baju. Coba baju celana legend tuh, kasih apa-apa kau pakai legend, bawa bantuannya. Nah. Coba apa-apa nanti Pak, CFD kita sama-sama pakai legend Pak ya. Menggoda tak bentuknya? Mungkin kambing pun muntah nengoknya kali. Ya, kata kambing. Ini perempuan ya Allah Rabbi. Dia pakai kerudung tuh. Nah, ini Bapak sekalian. Yang salah tuh bukan kerudungnya. Ya. Yang salah tuh pribadi masing-masingnya. Ingat, Islam tuh agama yang sempurna. Tetapi umat Islam banyak yang ingkar. Tidak salah Islamnya. Tidak salah kerudungnya. Kadang ada orang bilang, alah Pak, jangan so alim kali lah Pak. Bapak aja sholat belum tentu masuk surga. Ibu jangan so alim kali lah Bu. Jilbab ibu besar-besar belum tentu ibu masuk surga.
Bilang sama orang tuh betul. Kami yang sholatnya belum tentu masuk surga. Apalagi kau yang gak sholat, tahu diuntung kenapa kau? Goblok. Kami aja yang sholat belum tentu masuk surga, apalagi kau yang gak sholat. Ya. Ibu yang berjilbab ini belum tentu masuk surga. Berjilbab aja belum tentu masuk, apalagi yang gak berjilbab. Soalim, kau sok kafir. Nah begitu. Kadang sering dibilang kita soalim, soalim kali. Kau tuh sok kafir, kau sombong lagi kau. Main bahasa Medan awak jadinya kan. Ini, Bapak Ibu sekalian rahmati oleh Allah. Kadang kata orang kareh jo kaji. Kareh kaji Pak. Antu tong sini asisten. Nah, sekali terakhir nih. Terakhir. Setelah ini kita makan soto lagi. Surat Al-Baqarah ayat 74. Jadi Pak, bukan kaji saya yang keras. Nah, coba kita simak. Bahkan ada orang yang lebih keras hatinya daripada batu lagi. Pak. Langsung Ustaz. Ya. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras. Tunggu. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras. Maknanya apa? Setelah dia ingkar dan tidak mau berubah, tidak mau bertobat, maka hatinya akan semakin keras. Lanjut, ulang lagi. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Bahkan lebih keras daripada batu lagi, Pak. Bayangkan, lebih keras daripada batu lagi. Lanjut. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Maknanya apa? Dari batu yang besar itu bisa mengalir air. Contoh Pak, kan bisa berbentuk tuh batu-batu tuh karena sering dialiri air. Bentuk batunya begini, bentuk batunya begitu. Karena apa? Sering dialiri air. Atau Bapak Ibu, kita lihat ini umpama batu nih, ditetesin dengan air setetes-tetes. Gimana bentuk batu nih? Berlubang dah. Batu Pak, dengan air setetes bisa berlubang. Kalau dipikirkan, masuk akal di kita tuh. Air apa sih kuatnya air? Tapi karena rutin, tes. Kalau setetes bisa berlubang air ini Pak. Ya kan? Batu ini kan bisa berlubang, bahkan bisa pecah. Lanjut. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Sampai terbelah keluar mata air dari batu itu, bayangkan. Lanjut. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Pak, ternyata Pak, batu itu tidak sembarang meluncur Pak dari gunung itu. Ternyata ada batu yang meluncur jatuh dari gunung itu karena takut kepada Allah. Batu aja takut kepada Allah. Ini manusia. Enggak ada takut sama Allah. Bayangkan. Duduk. Ya. Bayangkan, lihat banjir-banjir kemarin Pak Ibu sekalian. Banjir kemarin. Batu-batu besar. Ya. Kemarin Galodoh yang di Sumatera Barat. Bukit Batabuah, Padang Panjang, Bukit Tinggi. Ya. Ingat? Bukit Tinggi Pak. Yang dekat Bukit Batabuah. Ini musola Pak, musola. Ini sungai. Ya, ini rumah-rumah nih. Galodoh yang pertama, rumah-rumah ini masih ada, masjidnya masih berdiri kokoh. Ya. Galodoh yang kedua Pak, masjid ini masih kokoh, rumah-rumah ini udah habis semuanya. Pernah lihat nggak Pak sekalian? Rumah-rumah ini habis. Batu-batu besar menumpuk di sini Pak, menggantikan rumah-rumah orang Pak. Coba, siapa yang menggerakkan batu itu Pak? Batu segede mobil Pak. Berdiri di atas rumah-rumah. Dan rumahnya habis. Tak nampak jejak rumahnya Pak. Batu itu yang perintahkan itu Allah yang perintahkan itu Pak. Batu aja takut sama Allah. Ini ada banyak manusia nggak takut sama Allah. Dan ingat, rumah Allah musola pinggir sungai nggak apa-apa. Rumah orang sini habis. Menunjukkan apa? Hati-hati orang yang malas ke surau, habis rumah kalian nanti. Ya. Rumah dekat masjid, nggak sanggup berangkat ke masjid. Sekarang bangga rumahnya bantu istana. Tunggu giliran rumah kau hancur, rumah kau nanti. Ya. Rumah dekat masjid nggak sanggup berangkat ke masjid. Coba bayangkan. Dengar azan, telinga basi pakak, mata nampak tapi buta, nggak tahu jalan ke masjid. Ya. Jalan CFD tahu, jalan ke masjid nampak ada. Ya. Kaki ada, tidak dilangkahkan ke masjid. Ya, ini para jamaah sekalian. Ini semuanya renungan bagi kita bersama. Agar apa? Agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya,
saya orang pendosa. Saya orang pendosa. Dan alhamdulillah sampai hari ini Allah panjangkan umur saya. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih bisa duduk memberikan nasihat. Bukan maknanya Allah, gimana memberikan nasihat? Ada kawan, kamu kenapa enggak ikut ceramah? Saya belum suci lagi. Kalau nunggu ustaz suci semua, Pak, enggak akan ada yang bisa ceramah sekarang hari ini. Pak, kalau nunggu orang suci semua enggak pernah buat dosa, enggak ada yang pantas untuk berceramah di mana-mana hari ini, Pak. Kenapa? Kita bukan malaikat. Pasti ada salah, ada dosa. Alhamdulillah Allah panjangkan umur kita agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah taubatan nasuha, beristighfar, bersyukur, panjang umur. Sementara banyak orang lain Allah cabut nyawanya, Allah hancurkan rumahnya, Allah hancurkan hartanya, Allah habiskan hartanya, Allah cabut nyawa keluarganya, tinggal sebatang kara. Kita masih diberikan nikmat, tapi ingat, mari kita mengambil itibar. Apakah nikmat hari ini benar-benar nikmat dari Allah atau azab yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala? Semoga saja nikmat yang kita dapatkan hari ini betul-betul nikmat yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya hari ini kita masih hidup untuk memperbanyak ibadah kita yang dulu banyak kita lalaikan. Semoga kiranya hidup hari ini sebagai tebusan bagi kita untuk menebus segala kekhilafan kita di masa yang telah berlalu. Dan semoga ke depannya kita bisa menghadap Allah dengan keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah Pak, semua kita pasti mengharapkan mati dalam keadaan husnul khotimah, betul? Maka di antara jalannya adalah perbanyaklah langkah menuju ke masjid, terutama salat berjamaah, maka Allah akan jamin mati dalam keadaan husnul khotimah. Begitu pula banyak ayat yang menyebutkan, Ali Imran menyebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Maka salah satunya adalah dengan cara menjaga salat berjamaah, dijamin Allah kita mati dalam keadaan Islam. Semoga kiranya seluruh Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Senapelan ya, dan seluruh jamaah yang datang dari kejauhan, semoga senantiasa Allah limpahkan rahmat dan berkah kepada kita semuanya. Tapi jangan lupa Pak, mari selamatkan generasi muda kita. InsyaAllah sampai tanggal 2 saya masih berada di Kota Pekanbaru. Nanti kita akan kembangkan lagi materi-materi, terutama berkaitan tentang perayaan ya tahun baru yang banyak ditiru, diikuti, dirayakan oleh orang-orang Islam. Apa hukumnya? Ya, apa akibatnya ketika kita berbangga-bangga merayakan perayaan orang-orang kafir? Ya, InsyaAllah ikutilah saja nanti dari kawan-kawan media yang menyebarkan dakwah ini. Semoga dakwah ini sampai ke penjuru pelosok negeri kita, hingga akhirnya iman dan takwa dapat dipupuk oleh kita semuanya, warga Indonesia yang kaum muslimin, hingga musibah bencana Allah singkirkan jauh dari negeri kita ini.